Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini bersama kami Afina Tabesari, Ferdian Sari Prayoga, dan Rama Adi Ainunaifi akan membahas hal yang menarik nih, yakni negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang? Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Negara maju memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi dibandingkan penduduk di negara berkembang. Prasarana yang dimiliki pun sangat memadai, mulai sektor sosial sampai pendidikan. Dengan kata lain, juga dapat disimpulkan negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Karakteristik negara maju dan berkembang. Pada dasarnya, tidak ada yang berhak menggolongkan suatu negara apakah termasuk negara maju ataupun negara berkembang. Namun, untuk membedakan dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa karakter. Pertama, negara maju memiliki teknologi yang tinggi, tingkat ekonomi yang sudah merata, pendapatan per kapita yang tinggi, kecilnya angka pengangguran, menguasai tingkat impor yang rendah dan ekspor yang tinggi, tingkat keamanan yang tinggi, dan kekuatan militer yang berteknologi canggih. Negara berkembang, pendapatan per kapita yang rendah, pembangunan yang tidak merata, sumber daya manusia yang kurang produktif, fasilitas kesehatan minim, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, besarnya angka pengangguran, dan impor melebihi ekspor. Yang selanjutnya adalah indikator negara maju dan berkembang. Bagaimana sih indikator negara maju dan berkembang itu? Ciri-ciri negara maju. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tiap tahunnya. Menurut Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, negara dengan pendapatan per kapita di atas 12.375 US dollar per tahun digolongkan sebagai negara maju. Dengan demikian, pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut akan terdongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Selanjutnya ada keamanan sudah terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Dengan teknologi yang canggih, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan juga turut berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga ada kecilnya angka pengangguran. Di negara maju, angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat memiliki total pekerja produktif sebanyak lebih dari 163 juta jiwa per Januari. Dengan tingginya jumlah tenaga kerja dan kecilnya angka pengangguran, maka negara bisa dikatakan sukses dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya yang sedang dalam masa produktif. Yang keempat ada menguasai tech. Penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai tech. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sudah menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Terlebih pada masa saat ini, di mana teknologi begitu besar peranannya dalam aktivitas dan keseharian kita. Maka, negara yang unggul dalam sektor teknologi akan besar peluangnya untuk menuju negara maju. Dan yang terakhir ada tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.
Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat impor karena unggulannya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, negara tersebut juga sangat baik dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk kemampuan negara. Yang berikutnya adalah ciri-ciri negara berkembang. Pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang tidak sebesar dengan negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Menurut data dari World Bank, negara dengan pendapatan per kapita rendah diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita di bawah 975 US dollar per tahunnya. Yang kedua ada keamanan tidak terjamin. Angka kriminalitas di negara berkembang juga masih tergolong tinggi. Kenapa faktor keamanan juga termasuk dalam ciri negara maju dan berkembang? Salah satu alasannya karena keamanan berpengaruh pada kenyamanan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Keamanan juga diperlukan pada kegiatan perekonomian dan pembangunan negara. Yang ketiga ada fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang juga lebih besar dibandingkan angka kematian di negara maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup. Lalu, yang keempat ada perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan negara maju karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya angka pengangguran. Yang terakhir, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Dikarenakan rendahnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Padahal, tentu saja bila kebutuhan seluruh negara sangat bergantung dari negara lain, maka posisi dari negara tersebut bisa dikatakan tidak stabil. Termasuk mudahnya terpengaruh dari ketidakstabilan negara lainnya. Maka dari itu, semakin mandiri sebuah negara dalam memenuhi kebutuhannya, maka akan semakin dekat negara tersebut menyandang predikat sebagai negara maju. Berikut adalah persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Negara mana sajakah yang termasuk negara maju dan negara berkembang? Yang pertama, negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Sebagai berikut contoh negara maju. Yang pertama, benua Eropa, meliputi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. Untuk benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. Benua Amerika, Kanada dan Amerika Serikat, benua Afrika, Afrika Selatan, dan untuk benua Australia ada Selandia Baru. Yang selanjutnya ada negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. Untuk benua Asia, Asia Tengah misalnya Kazakhstan dan Afghanistan, Asia Selatan misalnya India dan Sri Lanka, Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Untuk Asia Barat atau Timur Tengah misalnya Irak dan Yaman. Untuk benua Amerika, Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala, Kepulauan Karibia misalnya Republik Dominika dan Jamaika, Amerika Selatan misalnya Brazil, Venezuela, dan Argentina. Untuk benua Afrika, terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE.
MIA adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya berjumlah 27 negara. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara. Anggotanya antara lain seperti Irlandia, Portugal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA bersepakat untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dengan membentuk MIA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan MIA adalah menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara-negara sekawasan. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. AFTA ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. North America Free Trade Area atau NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kedua, meningkatkan iklim suasana untuk mendorong persaingan yang adil, dan ketiga, meningkatkan peluang investasi. Dampak pasar bebas dan strategi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Dampak positif: meningkatnya kualitas dan kuantitas produk dalam negeri, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional negara, menambah devisa negara melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Dampak negatif: tantangan produk impor yang murah dan berkualitas, eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar, ketergantungan kepada negara lain, resiko persaingan, dan tumbuhnya budaya konsumerisme. Dan yang terakhir adalah strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempersiapkan landasan pembangunan yang kokoh, dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baiklah, itu tadi mengenai negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Terima kasih telah melihat video ini sampai dengan akhir, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you. Created using Powtoon.